Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Welcome back to English for 8th grade. Kembali lagi kita belajar bahasa Inggris untuk kelas 8. Dan kali ini kita sudah memasuki semester 2. Kami berharap anak-anak semakin semangat untuk semester 2 ini dan juga tambah rajin ya. Oke. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang descriptive text. Sebelumnya, silahkan kalian buka LKS kalian masing-masing, halaman 7, dan perhatikan task 1. Di situ ada gajah, kemudian juga kelinci, kemudian di sampingnya ada sebuah kotak yang menjelaskan tentang keduanya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah elephant atau gajah. Elephant is a big animal. Boleh ditulis artinya ya nanti di LKS-nya dicoret-coret nggak apa-apa. Elephant is a big animal. Jadi gajah adalah hewan yang besar. Big, besar. It has wide ears. Dia memiliki telinga yang lebar. Wide, lebar. It also has a long trunk. Dia juga memiliki belalai yang panjang. Jadi yang pertama tadi big animal, hewan yang besar, has wide ears, memiliki telinga yang lebar, dan selanjutnya has a long trunk, memiliki belalai yang panjang. Elephant is also known. Gajah juga diketahui atau terkenal, known, terkenal, to be the heaviest animal. Jadi gajah itu terkenal sebagai hewan yang paling berat. On land, di daratan. The heaviest animal, jadi hewan yang paling berat di daratan. Elephant has tusks to dig for food. Nah, gajah memiliki gading to dig for food, untuk mencari makanan atau untuk mengais makanan. Nah, jadi ini tadi adalah merupakan ciri-ciri dari seekor gajah. Selanjutnya kita bahas yaitu rabbit. Apa itu rabbit? Nah, kelinci. Oke. Rabbit has a big ears and short fluffy tails. Yang pertama, rabbit has big ears, memiliki telinga yang besar, and short fluffy tails, dan juga ekor yang halus dan pendek. Short, pendek, fluffy itu halus, tails itu ekor. Jadi ekor yang halus dan pendek. Ekor pendek yang halus juga bisa. Rabbit moves by hopping. Jadi kelinci itu bergerak dengan cara melompat. Rabbit is smaller than a hare. Smaller than a hare, lebih kecil. Jadi kelinci itu lebih kecil daripada marmut. Hare itu marmut. The relative, pada relatifnya seperti itu. Rabbit lives together in groups in the burrow. Jadi kelinci hidup berkelompok di dalam lubang, atau kalau bahasa Jawanya kita biasa menyebutnya rong ya. A rabbit has soft fur. Kelinci memiliki bulu yang lembut. Nah, dari teks sebelumnya tadi, dua teks tadi, yang dapat kita simpulkan bahwa descriptive text itu berarti menjelaskan sesuatu. Nah, kita pelajari lebih dalam apa yang dimaksud dengan descriptive text. Is a text which says what a person, animal, or a thing is like. Jadi, descriptive text adalah suatu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan seperti apa seseorang, binatang, atau suatu benda. Makanya tadi si gajah dan juga kelinci tadi kan ada beberapa hal-hal yang tadi kita tandai. Nah, itu adalah
poin-poin untuk menjelaskan atau mendeskripsikan seperti apa kelinci dan juga gajah. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan atau juga mengungkapkan seseorang atau suatu benda tertentu. Bisa ciri-ciri, kemudian bisa jumlah, kemudian bisa kebiasaan-kebiasaan dari benda tersebut atau dari hewan ataupun dari manusia, misalkan seseorang juga bisa. Nah, kemudian selanjutnya ada sebuah contoh lagi di sini. Kalau kita perhatikan dari gambarnya sudah jelas ya. Ini adalah nantinya kita akan menjelaskan tentang apa kira-kira. Nah, my classroom. I learn in class 8C. Saya belajar di kelas 8C. In my class, there are about 41 chairs and 21 tables arranged well. Di kelasku ada kira-kira 41 kursi, 41 chairs, and 21 tables, dan juga 21 meja arranged well, yang ditata dengan baik. In front of tables and chairs, di depan meja dan kursi, there is a large whiteboard. Ada sebuah papan tulis yang besar, yang lebar. Above the whiteboard, di atas papan tulis, there is pair of photos of presidents of Republik Indonesia. Ada sepasang foto Presiden Republik Indonesia and Pancasila simbol, dan juga simbol Pancasila. Jadi ada gambar presiden, wakil presiden, kemudian yang tengah adalah Garuda Pancasila. My class is clean and comfortable. Kelas saya bersih dan juga nyaman. We clean it every morning. Kita membersihkannya setiap pagi. Bahkan, my class win as the cleanest classroom in my school. Kelas saya win, memenangkan, as the cleanest classroom, sebagai kelas terbersih atau paling bersih in my school. Jadi kelasnya itu merupakan kelas terbersih atau paling bersih di sekolahnya. Nah, ini tadi jadi mendeskripsikan tentang kelas, keadaan kelas. Bangkunya ada berapa, kursinya ada berapa, kemudian di depan meja kursi ada apa, mungkin bisa lagi ditambah yang lain sebagainya, ada berapa jendelanya, kemudian dindingnya warnanya apa. Nah, itulah yang disebut dengan descriptive text, yaitu untuk mendeskripsikan suatu benda, seseorang, atau juga binatang. Next, silahkan kalian buka LKS halaman 10. Di situ ada task 5 dan task 6. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada task 5. Read the following passage carefully. Bacalah bacaan berikut dengan seksama. My dog. Nah, kalau dari judulnya My dog, otomatis yang akan dijelaskan atau yang akan dideskripsikan di sini adalah tentang seekor anjing. I have a beautiful dog. Saya memiliki seekor anjing yang cantik. It is my baby. Silahkan boleh dicoret-coret LKS-nya, ditulis artinya yang tidak tahu, nanti jadi pas mengerjakan itu mudah. It is my baby. Dia adalah bayiku. And it is sweet like a vanilla ice cream. Dan dia manis seperti es krim vanila. It is really cute. Dia sangat cute. Cute apa toh? Lucu. Imut juga bisa. And it is like a little baby. Dia seperti bayi kecil. Because it is very lovely. Karena dia sangat mudah disayangi gitu ya. Lovely. When it was a baby, ketika dia masih kecil atau masih bayi, it was like a little cat. Dia seperti kucing kecil. Because its ears, karena telinganya, karena telinganya are like cat's ears, seperti telinga kucing.
And because it doesn't like taking a bath, dan karena dia tidak suka mandi. It is not big but not small. Dia tidak besar dan tidak kecil, tapi juga tidak kecil gitu maksudnya. It is black and white like a cartoon cow. Dia hitam dan putih like a cartoon cow, seperti sapi kartun. Jadi bulunya itu warnanya hitam putih. Its eyes are blue like two pieces of sky. Matanya berwarna biru seperti langit. And they are bright like clean glasses. Dan mereka, maksudnya mereka itu matanya tadi, dan matanya itu bright, cerah, like clean glasses, seperti gelas yang bersih, kaca yang bersih. Its name is Lobo, namanya Lobo, because it is like a real wolf, karena dia seperti serigala yang sesungguhnya. Real, jadi seperti serigala sungguhan. And because it wails like a wolf too, dan karena dia mengaung seperti serigala, jadi ngaungannya dia itu seperti serigala. It's Siberian Husky, jadi Siberian Husky itu adalah salah satu jenis anjing, jadi jenisnya dia itu adalah Siberian Husky. And this is the reason why it is like a wolf, dan inilah alasannya kenapa dia seperti serigala. Jadi memang jenis Siberian Husky ini bentuknya hampir mirip dengan serigala. It makes me very happy and I love it with all my heart. Dia membuat saya sangat bahagia. It makes me very happy and I love it with all my heart. Dan saya mencintainya dengan seluruh hati saya. And I think that it loves me too. Dan saya pikir dia juga mencintai saya. And I'm going to take care of it. Dan saya akan merawatnya. And love it all my life. Dan mencintainya seluruh hidup saya. Nah, itu tadi. Jadi di sini tadi menceritakan tentang anjingnya si penulis. Nah, coba sekarang kita jawab pertanyaan nomor 1. Task 6. Number 1. What is the text about? Jadi ini nanti pertanyaannya mengarah kepada bacaan di atasnya itu. Nah, makanya tadi Bu Fitri minta kalian untuk menulis artinya. What is the text about? Tadi sudah saya sebutkan juga. Nah, betul sekali. Jawabannya adalah it is about the writer's dog. Nah, mohon maaf tulisannya agak kurang jelas ya. Itu maksudnya it is about the writer's dog. Jadi jawaban nomor 1 adalah writer's dog. Jadi yang dibahas tadi adalah tentang anjingnya si penulis. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 silahkan dikerjakan di LKS masing-masing atau bisa juga dijawab di buku tulis. Kemudian silahkan difoto dan juga silahkan kirim melalui Google Classroom di Google Classroom masing-masing. Oke. Nah, ini tugasnya tadi lihat di LKS Task 6 halaman 11 yang tadi barusan kita bahas. Okay, maybe enough here, and thank you for your attention. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.